adh-dhahirati minha wal batinah, ar-rahim bi'ibadillah, asy-syafiq alaihim, az-zahid fid dunya, al-mutahaqqiq bil khasyati lillahi ta'ala, al-amil bima alima ibtigha'a wajhillah. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menjelaskan di dalam hadisnya Nabi atau mengenai arti hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya, bahwasanya para ulama itu adalah pewaris Nabi. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan ulama ummati ka anbiya bani Israel. Ulama umatku seperti para nabi dari Bani Israel. Orang awam, orang yang kurang memahami, kurang mengerti atau tidak pernah, juga jarang menghadiri majelis ilmu, itu akan mengartikan secara keseluruhan pokoknya ulama itu adalah pewaris Nabi. Pokoknya ulama dari umatnya Nabi Muhammad itu adalah berarti seperti para nabi Bani Israel. Enggak seperti itu. Ilmu peninggalannya Nabi. Ilmu peninggalannya Nabi dimiliki bisa oleh semuanya. Semuanya bisa memilikinya. Tapi yang sempurna di dalam memiliki nggak bisa semuanya. Siapa orang belajar nggak bisa? Bisa. Belajar dari huruf hijaiyah, kemudian bisa membaca, kemudian bisa mempelajari bab ini, bab itu dari kitab fikih, bisa semuanya. Mengerti yang disunahkan dalam ini, dalam itu dia tahu. Berarti dia apa? Mendapatkan bagian dari warisannya Nabi, yaitu ilmu. Sebagaimana dikatakan apa? Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wala wa innama warathul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham alias harta, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Berarti semua orang bisa mendapatkan bagian dari warisan para nabi itu ilmu, bisa. Tapi enggak semua kemudian bisa menyempurnakan kepemilikannya dalam ilmu. Apa kepemilikan dalam ilmu itu? Untuk menyempurnakannya al-amal, mengamalkan. Tidak semua orang alim, tidak semua orang yang mengerti itu dapat mengamalkan apa yang diketahuinya. Tak semuanya. Padahal pengamalan itu adalah maksud dan tujuan daripada ilmunya. Ilmu itu menjadi mulia karena amalnya. Enggak diamalkan, enggak menjadi mulia ilmu. Seperti pohon, tujuannya buahnya, tapi tumbuh besar enggak berbuah. Ada faedahnya pohon itu. Padahal yang diinginkan dari pohon ini adalah buahnya. Bukan pohonnya, buahnya. Tapi gak berbuah, gak ada faedahnya. Sama dengan ilmu, ketika gak kita amalkan, gak ada hasilnya daripada ilmu itu tadi. Karena yang diinginkan daripada ilmu itu pengamalannya. Karena itu selalu kita diajak, selalu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan disediakan kemuliaan yang sangat besar bagi siapapun yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Hadis yang sering kita dengar, al ilmu yahtiful bil amal, in ajabahu wa ilar tahal.
ilmu itu butuh amal. Jika disambut dengan amal, maka ilmu itu akan berkembang. Ilmu itu akan berkembang. Sesuai dengan hadisnya Nabi atau perkataan Nabi Isa. Hadisnya Nabi, man amila bima alim warathahullah ilma malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apapun yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui. Berarti mengajak apa? Amalkan. Man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a adiman fi malakutis sama. Orang yang mengetahui, mengamalkan apa yang ia ketahui dan mengajarkan, orang tersebut yud'a adiman fi malakutis sama, akan diberi gelar keagungan, kemuliaan di kerajaan langit. Itu mengajak apa? Untuk mengamalkan. Nah, karena itu kalau amal tadi itu menjemput ilmunya menjemput amal, maka dia akan menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang mulia. Tapi wailar tahal. Kalau ilmu tadi itu tidak disambutnya dengan amal, maka ilmu tadi itu akan hilang, akan pergi. Dalam orangnya hanya gambaran. Dia orang alim, gambaran saja. Tapi ilmunya tergerus dengan berjalannya waktu. Ilmunya tergerus dengan berjalannya waktu. Kenapa? Enggak disambut dengan amal. Lah ulama pewaris Nabi atau ulama yang seperti Bani Israel, katanya Habib Abdullah Haddad, bukan semuanya. Laisa kullu alim. Bukan semua orang alim. Tapi orang-orang alim tertentu yang memiliki kriteria sifat yang beda daripada umumnya. Apa sifatnya? Al-alimur rabbani ar-rasikh qadamu orang alim yang benar-benar mantap keilmuannya, ya, di dalam mengetahui ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan lain-lain sebagainya. Mereka itu al-zahira min hawal batina, mengetahui secara zahirnya dan batinnya. Ar-rahim bi'ibadillah, orang yang belas kasih kepada para hamba-hamba Allah. Orang alim seperti itu tuh benar-benar menjadikan dirinya sebagai orang tua. Gimana orang tua? Apakah akan membiarkan anaknya terlantar? Apakah akan membiarkan anaknya kelaparan? Apakah akan membiarkan anaknya terluka? Apakah akan membiarkan anaknya sakit? Apakah dia akan membiarkan anaknya tersesat? Membiarkan anaknya tenggelam? Tidak akan. Dia akan terus berusaha. Bagaimana anak itu selamat? Bagaimana anak itu sehat? Bagaimana anak itu mengerti, paham, dan yang lain sebagainya. Itu mereka. Jadi bukan kemudian duduk santai di rumah. Kanan kirinya ngerti, nggak dihiraukan. Jenazah diperlakukan dengan salah, dengan tidak benar, dia nggak ngereken, nggak ngurus. Ya, husnudzon secara zahir aja. Saya kan nggak tahu dibalik itu, nggak mungkin lah. Masa nggak punya mata, masa nggak punya telinga. Tetangganya kanan kiri ada yang kelaparan, ada yang nggak ngerti, dia biasa, nggak punya pemikiran. Bagaimana caranya memahamkan, bagaimana caranya membuat mereka mengerti dan sebagainya. Dan ini berarti nggak rahmah, nggak memposisikan dirinya sebagai orang tua. Tapi alim ar-rabbani tadi itu yang menjadi pewaris Nabi, yang seperti Nabi Bani Israel itu ar-rahim bi'ibadillah. Sangat kasih sayang.
kepada setiap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau ada orang meninggal dalam keadaan tidak beriman, nangis. Nangis. Kenapa? Ya Allah, nggak sampai dakwaku kepada dia. Aku tidak berhasil mengislamkan atau menyelamatkannya. Itu alim ar-rabbani seperti itu. Kalau melihat saudaranya, melihat temannya, melihat keluarganya, melihat tetangganya, melihat warganya dari orang-orang Islam yang menjauh dari ajarannya Nabi Muhammad, sedih. Kemudian dia punya berusaha bagaimana menyampaikan, bagaimana memahamkan kepada mereka. Rahim bidillah asy-syafiq alaihim. Kemudian mereka melakukan terus pengajaran, pemahaman, pengertian. Setelah itu, apakah membutuhkan sesuatu dari mereka? Enggak, az-zahid fid dunya, orang yang zuhud. Enggak tertarik dengan dunia, imbalan dan yang lain sebagainya. Enggak tertarik sama sekali. Enggak ada ketertarikan dalam hatinya dunia. Imbalan enggak ada, kosong. Karena apa? Posisi ayah, orang tua. Orang tua itu walaupun mendidik anaknya, mengajarkan anaknya, mensekolahkan anaknya sehingga anaknya sukses, nggak pernah mengharapkan balasan dari anaknya harta, nggak pernah. Nggak ada. Kalau ada berarti orang tua yang kuali akalnya. Selama ini nggak pernah ditemukan orang tua yang mengharapkan balasan harta dari anaknya dari apa yang telah dikeluarkan, nggak ada. Kalaupun orang tua ngomong kon tak sekolah nolih, tak biayai saya ini gede kon kayak gini, bukan berarti menuntut bayaran orang tua, menyadarkan betapa susahnya aku dulu untuk memperjuangkan kamu sukses, sekarang kamu seperti ini. Yang diharapkan orang tua anaknya sukses dan orang tuanya tenang, wis itu toh. Tapi kalau membuat orang tuanya nggak tenang, dia nggak akan mungkin, orang tuanya nggak akan mungkin senang. Itu orang alim seperti itu, yang pewaris Nabi, yang seperti Nabi Bani Israel itu seperti itu, nggak tertarik dengan dunia. Dia terus mengajarkan tanpa menginginkan apapun dari yang diajari. Zahid, zuhud. Kemudian al-mutahaqqiq bil khasyati lillahi ta'ala. Benar-benar meliputi dalam dirinya itu takut kepada Allah. Karena memang ilmu itu mengajak kita takut. Dari mana kita bisa takut? Karena mengerti, karena memahami. Kita kalau nggak tahu kan nggak takut. Anak kecil nggak tahu kalau nyambung listrik itu bisa membuat konslet atau terbakar, nggak tahu. Akhirnya apa? Dia berani melakukan. Terkadang ada listrik dia berani megang. Kenapa? Nggak tahu kalau ini nyetrum bisa membahayakan. Nggak tahu bisa, dia akan melakukan. Nyebrang jalan, nggak tahu dia kalau motor itu lewat, mobil lewat itu bisa menabraknya, nggak tahu. Dia nyebrang. Tapi orang yang waras, orang yang mengerti, orang yang berakal, kalau dia nggak ngerti, berani dia nyambung? Nggak berani. Moh, aku nggak ngerti. Berani dia nyebrang kalau dia nggak paham? Nggak mungkin. Dia nyebrang. Kenapa? Dia nggak ngerti. Takut ketabrak dan yang lain sebagainya. Lah seperti itu orang alim. Dia mengerti mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, dia akan jauh. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah dalam gasidanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Orang yang punya ilmu itu bisa dilihat dari mana? Rasa takut yang dimiliki. Ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah, itu adalah tandanya orang yang alim. Berarti ilmunya itu tumbuh. Ilmunya itu hidup dalam dirinya. Nah, karena itu sesuai yang difirmankan oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Yang takut kepada Allah adalah ulama. Ya ulama yang mana? Yang itu. Perhatian kepada hamba-hambanya Allah, sayang kepada mereka, berusaha menyelamatkan mereka, zuhud, tidak cinta dunia dan lain-lain sebagainya. Kemudian al-amil bima alim, mengamalkan apa yang ia ketahui. Ya, mengamalkan apa yang ia ketahui. Itu semuanya apa? Dilakukannya ibtigha'a wajhillah. Tidak ada keinginan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, untuk Allah, dari Allah, tidak yang lain. Jadi tujuannya itu semuanya kepada Allah, untuk Allah, dari Allah, tidak untuk yang lain, kepada yang lain atau dari yang lain. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, ulama warasatul anbiya, mengambil warisan yang sempurna. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, ulama ummati ka anbiya bani Israel, bukan semua ulama. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ulama, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita termasuk ulama yang ya, memiliki kriteria sesuai yang diinginkan ya, dan diajarkan oleh guru-guru kita dan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.